Takut dan tahayul. Ada satu jenis lagi rasa takut yang mengendap dalam pikiran manusia. Itulah rasa takut pada kekuatan yang tak diketahui dan tak bisa dikendalikan. Rasa takut ini telah mengejar manusia sepanjang zaman. Seiring dengan cara ia belajar menghadapi binatang buas, melindungi dirinya dari serangan suku-suku lain. Di malam panjang kecemasan, pada usaha yang terus-menerus untuk menghadapi kekuatan alam, benih tahayul bersemi dalam pikiran manusia. Dan tahayul ini telah dipertahankan dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi hingga kini. Rasa takut dalam pengertian primitif digambarkan sebagai reaksi emosional yang berlebihan, yang dicirikan oleh usaha-usaha untuk lepas dari situasi yang menyebabkan rasa takut itu, dan oleh perubahan-perubahan fisiologi seperti wajah menjadi pucat, debaran jantung memukul cepat, mulut menjadi kering, dan sebagainya. Menurut seorang fisiolog terkemuka, John Bradus Watson, rasa takut adalah satu dari 3 reaksi emosional yang belum dimengerti hingga saat ini. 2 yang lain adalah cinta dan kemarahan. Dalam pandangan Watson, rasa takut datang dari hilangnya dukungan yang tiba-tiba atau dari suara yang sangat keras. Bahkan bayi, ia percaya, mesti menerima kasih sayang dan rasa aman. Kasih sayang ibu bisa menurunkan ketegangan akibat kegelisahan awal. Dipercayai bahwa rasa takut tertentu pada bayi yang baru lahir diakibatkan oleh pengalaman-pengalamannya pada kehidupan sebelumnya yang masih berlanjut hingga sekarang, dan masih jelas dan segar dalam ingatan. Penglihatan-penglihatan yang berkaitan dengan rasa takut masa lalu itu benar-benar muncul dari waktu ke waktu pada masa bayi. Ketika dihadapkan pada kekuatan yang berada di atas pemahamannya, perbedaan antara orang primitif dan binatang buas menjadi jelas. Binatang buas menyesuaikan dirinya berdasarkan insting dan dikuasai kekuatan ini. Orang primitif, sebaliknya, ketika dikelilingi binatang buas yang lebih kuat darinya, atau ketika berhadapan dengan kekuatan alam seperti hujan, angin, petir dan kilat, maupun bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau epidemi, akan menjatuhkan dirinya di tanah dengan diliputi ketakutan, dan mulai memohon perlindungan dari kuasa-kuasa yang tidak dikenal. Dari pengamatan awal pada kekuatan di luar dirinya itu, yang ia sangka dapat dilenyapkan dengan doa, seperti cara-cara yang bisa menyenangkan dirinya sendiri. Orang primitif mengembangkan upacara-upacara dan penyembahan, dan menjadikan kekuatan alam sebagai dewanya. Kekuatan yang bermanfaat menjadi dewa kebajikan, dan kekuatan yang merusak menjadi dewa kejahatan. Rasa takut muncul pada mereka yang tidak mampu memahami hukum alam yang paling mendasar.
baik sebagai tujuan maupun motif. Rasa takut adalah awal dari kepercayaan tahayul. Dasar dari beberapa sistem religius didasarkan pada kekuatan pada yang tidak diketahui. Rasa takut yang diciptakan oleh agama merupakan rasa takut yang paling buruk, karena ia memuja dan menjerat pikiran. Rasa takut menyebarkan pertumbuhan tahayul yang berkembang dalam kabut ketidaktahuan. Manusia mengejar keamanan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ia kasihi dalam dunia yang terus berubah, yang tidak bisa menawarkan penyelesaian permanen bagi masalah-masalah yang ia hadapi. Pada waktu ia merasa telah menyelesaikan satu masalah, kondisi-kondisi yang mengelilingi keadaan yang sebenarnya akan berubah. Dan kemudian, rangkaian masalah yang lain akan muncul, meninggalkannya dalam kebingungan dan tersesat kembali seperti sebelumnya. Dia gelisah, seperti anak kecil yang membangun benteng pasir di pantai dan takut pada setiap gelombang yang datang. Dalam kerinduan pada rasa aman dan ketakutan pada kematian ini, manusia jatuh menyembah tahayul. Dikelilingi misteri alam semesta, ia menumbuhkan kepercayaan pada semua yang ia takuti. Adalah ketakutan dan ketidaktahuan yang memunculkan kepercayaan-kepercayaan dalam agama di masa-masa awal. Dan kerja alam semesta dijelaskan dalam istilah dewa-dewa yang sempurna, yang mengendalikan semua yang terjadi. Meskipun ilmu pengetahuan telah berbuat banyak untuk menyingkirkan mistik-mistik seperti itu dan memajukan pengetahuan manusia, banyak di antara tahayul-tahayul di masa lampau masih terus berlanjut, dan manusia masih berjuang melepaskan diri dari keterbatasan itu. Tahayul melemahkan dan memperbudak pikiran. Kepercayaan-kepercayaan dan produk-produk tahayul tumbuh tidak hanya pada orang-orang yang tak berpendidikan, namun anehnya juga pada orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kita seharusnya ingat sabda-sabda Buddha, di mana saja takut muncul, ia muncul dalam orang bodoh, tidak dalam mereka yang bijaksana.